nama saya Dwi Aryatno, saya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surakarta. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi fungsi dan peran kelembagaan yang kami pimpin, dalam hal ini terkait dengan pengelolaan manajemen aparatur sipil negara. Perjalanan kelembagaan BKD awal mulanya adalah sebagai Badan Kepegawaian Daerah, bertransformasi atau berubah menjadi BKPPD atau Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan kemudian yang terakhir berubah menjadi BKPSDM atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Perjalanan perubahan kelembagaan tidak mengubah fungsi dan peran. Secara mendasar, fungsi dan peran BKPSDM adalah yang pertama memberikan layanan kepegawaian atau manajemen pengelolaan aparatur sipil negara. Yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia aparatur di dalam upaya untuk bisa meningkatkan kompetensi dan kapasitas dalam upaya menyiapkan SDM untuk siap melaksanakan tugas dan jabatannya. Dari dua fungsi yang dijalankan oleh BKPSDM ini menerapkan 5 kebijakan. Yang pertama adalah peningkatan layanan kepegawaian yang cepat, tepat, dan akuntabel. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi, keterampilan, dan kapasitas aparatur. Yang ketiga adalah peningkatan profesionalitas dan integritas aparatur. Terkait dengan kompetensi adalah kemampuan di dalam proses menjalankan tugas. Terkait dengan profesional dan integritas adalah terkait dengan sikap dan perilaku. Dua hal ini yang mendukung di dalam proses kemampuan SDM aparatur untuk menjalankan tugas dan perannya. Yang keempat, peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, karena di dalam kelembagaan dibutuhkan adanya supporting system yang dijalankan adalah fungsi sekretariat yang di dalamnya menjalankan fungsi-fungsi manajerial, ketatausahaan, dan administrasi umum yang kemudian bisa mengarah atau bisa memberikan garis perencanaan sampai dengan proses pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerjanya. Yang terakhir adalah penerapan inovasi daerah melalui pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara berkelanjutan. 5 kebijakan dasar itu yang kemudian harus dijalankan oleh kelembagaan BKPSDM yang dinaungi dalam struktur kelembagaan atau organisasi yang terdiri dari satu sekretariat sebagai fungsi supporting system atau fungsi penunjang berjalannya kelembagaan dan organisasi yang menjalankan fungsi tata usaha dan administrasi umum. Kemudian secara teknis, kebijakan dan fungsi peran BKPSDM dijalankan oleh 4 bidang yang terdiri dari kelompok fungsi perencanaan, penyusunan kebutuhan, pengelolaan informasi dan teknologi, serta pelayanan pemberhentian ASN. Dinamakan bidang PPIK atau bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian. Beberapa produk keunggulan yang dimunculkan atau yang digunakan sebagai fungsi pelayanan, yang pertama adalah proses penyusunan kebutuhan dan perencanaan, dan juga pengembangan informasi dan teknologi untuk mendukung transformasi layanan kepegawaian secara digital. Kelompok fungsi yang kedua yaitu layanan kepegawaian terkait dengan mutasi, promosi, penempatan, dan kepangkatan serta penempatan jabatan. Produk keunggulan yang diterbitkan di bidang mutasi adalah mekanisme seleksi terbuka yang di dalamnya adalah upaya untuk memberikan kesempatan yang sama dan keadilan bagi seluruh ASN di dalam mendapatkan kesempatan apakah dalam penempatan maupun dalam pengangkatan jabatan. Ini mengerujuk pada sistem merit yang menjalankan fungsi pengelolaan manajemen ASN secara terbuka dan berkeadilan. Yang berikutnya adalah penilaian kinerja, termasuk di dalamnya adalah disiplin dan pembinaan pegawai. Keunggulan yang ditampilkan di dalam bidang PK ini adalah early warning system atau sistem deteksi dini, jadi pencegahan terhadap potensi tindakan indisipliner atau tindakan yang menyimpang dari aparatur sipil negara dengan berbagai metode. Salah satunya adalah dari mekanisme deteksi dini, sehingga diharapkan di dalam proses pelaksanaan tugas aparatur sipil negara tetap dalam koridor
normatif yang diatur. Yang berikutnya adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi upaya untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pembelajaran secara daring atau pelaksanaan learning management system yang di dalamnya menjalankan atau melaksanakan metode learning management system atau pembelajaran secara daring dengan harapan bisa memberikan cakupan yang lebih luas dan kesempatan untuk peningkatan kompetensi yang lebih luas kepada seluruh aparatur sipil negara, sehingga dengan harapan setiap aparatur sipil negara dapat mengikuti dan mendapatkan kesempatan untuk selalu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, menjawab tantangan tugas dan jabatan. Dalam menjalankan fungsi dan perannya dan menerapkan kebijakan yang sudah disampaikan di atas, kita menjalankan atau menggunakan strategi yang pertama adalah melakukan proses survei kepuasan masyarakat yang harapannya kita mendapatkan feedback atau masukan untuk melakukan proses perbaikan atas pelayanan yang sudah kita jalankan. Yang kedua adalah upaya untuk melakukan internalisasi nilai-nilai utama aparatur sipil negara yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden dengan berakhlak, yaitu yang pertama adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai utama ini yang kemudian harus menjadi dasar dari seorang aparatur sipil negara untuk bisa menjalankan fungsi dan peran, mendukung kinerja organisasi, dan harapannya bisa memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang lain adalah menerapkan sistem merit dari 8 aspek dan mencoba untuk meningkatkan standar kita yang di dalamnya termuat beberapa indikator di dalam fungsi kita menjalankan manajemen ASN dengan sangat baik, sehingga kita mendapatkan penilaian penyelenggaraan atau manajemen ASN di dalam kategori sangat baik di dalam proses menjalankan sistem merit. Kemudian yang terakhir, melakukan transformasi layanan dari manual ke digital dengan harapan untuk bisa memberikan kemudahan dan akses yang lebih luas, terbuka kepada seluruh ASN, dan juga upaya untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan berbasis teknologi informasi. Terima kasih.